Sampai menerobos staf-staf saya itu, Mas Dodo juga pernah berkata, ya gimana masih bisa menikmati? Enggak, saya dengan enteng bilang, saya insya Allah ujian yang lebih berat saya pernah melampauinya. Kalau di laismu itu saya bilang konfliknya aja masih bisa dinikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ikhwan Yusofa. Saya bapak dari 6 anak dan 1 istri. Sekarang tinggal di Sragen dan awal berkenalan langsung ya di Muhammadiyah sebagai pengurus ya di PDIRM Kabupaten Sragen. Saat itu bersama Mas Dodo, Mas Dodo yang awalnya menjadi ketua PRM Pondok Muhammadiyah, kemudian jadi ketua PDIRM. Saya juga ngikut juga. Banyak sekali aktivitas saat itu selain DRM, juga di Fikri, dan Fikri ini menjadi penjembatan lah. Banyak yang akhirnya aktif di RM walaupun sekolahnya negeri dan tidak di Pondok Muhammadiyah. Waktu saya diamanai menggantikan Mas Dodo sebagai ketua badan pengurus Laismu Sragen, saat itu saya berpikir ilmu apa yang saya berikan, karena ilmu yang paling dibutuhkan menjadi ketua saat itu tentu adalah ilmu manajemen. Sedangkan saya dulu terlalu tidak suka, tidak sekedar tidak menguasai ilmu manajemen, tapi terlalu tidak suka dengan ilmu itu. Akhirnya saya harus membuka diri dan belajar dari nol. Saat itu saya cuma berpikir ya Mas Dodo itu mahir karena memang ahlinya ya. Dia di Sragen itu ada guyonan tajing midas, apa yang dia pegang pasti hasilnya baik gitu. Nah saya pikir ya Mas Dodo itu punya ilmu, tapi kalau saya punya waktu gitu aja lah, karena saya ini pengangguran, jadi saya cuma punya waktu. Saat itu saya berpikir kalau tiap bangun tidur langsung yang saya pikir laismu, sampai nanti tidur yang saya pikirkan terus juga laismu, insya Allah juga Allah akan berikan cara terbaik ya 11-12 lah sama orang yang berilmu. Mungkin Mas Dodo mikir 10 menit setengah jam sudah dapat ketemu formula yang tepat. Nah, saya butuh berpikir 10 sampai belasan jam untuk menemukan cara yang mirip-mirip atau 11-12 lah, kira-kira seperti itu. Dan saat itu saya menyampaikan ke teman-teman, HP saya ini tidak akan saya matikan 24 jam gitu, jadi silahkan dikontak. Karena WA ini sejak saat saya jadi ketua sampai saat ini saya istilahkan kayak early warning system. Jadi kalau ada apa-apa itu ya kode awalnya pasti dari WA gitu. Maka saya sangat menuntut banyak pada teman-teman eksekutif, terutama itu harus sangat responsif, khususnya lewat WA grup maupun via Japri ya. Tahun 2008 ketika Laismu didirikan untuk di Sragen itu, Mas Dodo ditunjuk sebagai ketua Laismunya. Saat itu saya pernah ditawari untuk menjadi full timer, belum ada istilah eksekutif saat itu karena belum ada pedoman dan panduannya, sifatnya masih jejaring. Tetapi karena istri saya kerja, saya matur Mas Dodo saat itu, ya kalau memang diamanai menjadi full timer Laismu, ya istri saya suruh keluar gitu, karena saya
mengikuti pola hidup guru saya saat itu, Pak Muhammad Zuhri. Jadi beliau pernah bercerita, salah satu putra namanya Mas Irfan itu mengikuti pola beliau kalau salah satu di rumah. Nah, saat itu saya mendengar cerita itu masih bujang, kemudian saya terobsesi kalau nikah ini mau tak terapkan juga. Nah, Mas Dodo saat itu, wah ini baru ngerintis, mosok baru ngerintis sudah istrinya suruh keluar gitu. Jadi saat itu belum ada akad untuk masuk di laismu. Nah, setelah muktamar, kemudian musda, kabinet di PDM, Majelis Lembaga terbentuk, Mas Dodo kembali diamanai menjadi ketua Laismu Sragen. Nah, tahun 2016 itulah, 2011 itulah kemudian saya diajak Mas Dodo sebagai anggota pengurus. Kalau anggota pengurus tentu oke-oke aja, tidak ada konsekuensi sebagai full timer. Saya mengikuti menjadi anggota badan pengurus itu dari 2011 sampai 2016. Entah karena pemikiran apa, tahun 2016 waktu musda Mas Dodo itu diangkat jadi sekretaris PDM. Mas Dodo punya pikiran untuk menggantikan posisi beliau itu sebagai ketua badan pengurus itu saya gitu. Saya juga kurang begitu tahu saat itu kenapa. Nah, karena saya sudah membaca sedikit tentang perjalanan Kiai Dahlan, yang saya tahu tentang Kiai Dahlan itu kalau sudah diamanai, apalagi di leadernya, tentu beda dengan sekedar anggota. Walaupun waktu jadi anggota saya juga insya Allah aktif gitu ya, tapi kalau ketua kan tentu lain. Sehingga saya saat itu bilang ke istri, ini diterima enggak amanah sebagai ketua Laismu Sragen gitu. Karena istri juga paham Kiai Dahlan itu kalau istilah dulu waktu SD ada pelajaran PMP gitu, pendidikan moral Pancasila, itu ada istilah mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Nah, itu Kiai Dahlan dulu sangat mengamalkan itu. Jadi istri saya paham kalau menerima amanah sebagai ketua Laismu ini, segala agenda Perserikatan Muhammadiyah tidak bisa digeser walau dengan agenda pribadi gitu. Jadi ketika ada tujuan acara ya antara pribadi, keluarga dan Muhammadiyah atau Laismu, pasti yang dimenangkan pasti Laismunya gitu. Nah, beberapa tahun kemudian, 1-2 tahun kemudian, istri saya juga diangkat menjadi ketua PDNA, Pimpinan Daerah Nahdlatul Asia Kabupaten Sragen. Ketika dipilih menjadi ketua PDNA itu, saya terus bilang ke istri, ya sudahlah, kita coba amalkan sepenggal ayat gitu. Nggak usah banyak-banyak, sepenggal saja, itu pun nggak utuh satu ayat. Saya bilang ke istri itu, intan surullah yang surkum, coba kamu urusi NAA sungguh-sungguh, saya tak ngurusi Laismu sungguh-sungguh gitu. Nanti kita cek bareng-bareng apakah keluarga kita, diri kita, anak-anak kita akan diurusi Allah Ta'ala gitu. Nah, itu perjalanan awal menjadi ketua Laismu. Tentu tidak mudah ya, karena Mas Dodo itu mampu mengangkat Laismu Sragen saat itu luar biasa. Walaupun awalnya itu belajar dengan Laismu Kendal, tetapi kemudian karena Kendal itu Laismu yang baik, bisa melahirkan murid yang lebih baik, itu ciri guru yang baik. Mampu capaian-capaiannya melampaui itu, untuk melanjutkan karya beliau tentu tidak mudah. Apalagi targetnya kemudian sudah menggunakan KPA gitu. Dari tahun 2016 itu seluruh majelis
lembaga Urtum di PDM Sragen sudah pakai KPI semua yang setiap tahun dievaluasi. Nah, salah satu KPI tahun 2016 itu Laismu Sragen harus menjadi terbaik nasional. 2 tahun setelah itu, tepatnya tahun 2018, alhamdulillah amanah dari PDM yang dituangkan di KPI itu bisa kita raih waktu Rakernas di Jogja. Pembukaannya di auditorium UMY saat itu, Laismu Sragen dinobatkan menjadi Laismu terbaik nasional. Itu sepertinya terakhir ya, Laismu awardnya itu bisa sampai daerah, karena setelahnya Laismu Award itu untuk yang terbaik hanya sampai ke level Laismu wilayah. Aktif di Laismu Sragen sampai 2017, tahun kedua menjadi ketua BP. Kiai Tafsir, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, ada amanah ke Mas Dodo untuk menggantikan Kiai Muslim menjadi ketua Laismu wilayah. Lagi-lagi Mas Dodo menarik saya dan kawan-kawan untuk masuk di struktur Laismu wilayah dengan target tentu menyehatkan Laismu wilayah, karena Laismu daerah di Jawa Tengah itu beberapa sudah tumbuh sangat positif, tetapi Laismu wilayah saat itu belum terlalu kebentuk sistemnya yang bagus, belum ada kantor yang jalan, belum ada eksekutif yang bisa ditarget dan lain sebagainya. Laismu itu yang paling terasa, terutama di tataran leader atau di kalangan pengurus gitu, itu adalah ujian eksistensi. Ketika kita merasa tidak dihargai, kita merasa dilecehkan gitu, padahal mungkin kita mempunyai asumsi yang tinggi, saya di tempat lain aja dihargai. Nah, ini sebenarnya ujian. Kalau kita masih mengasumsikan diri itu baik di mata orang, itu sebenarnya kesombongan dari bentuk lain dari sebuah kesombongan. Kalau saya masih merasa dilecehkan, kalau saya masih merasa direndahkan, itu berarti saya masih punya kesombongan, karena saya menganggap di tempat lain saya dihargai, di tempat lain saya tidak dilecehkan dan lain sebagainya. Nah, saat itu juga ketika turbulensi, banyak yang mencurigai saya, banyak yang menunjukkan secara real ketidakkompakan itu, bahkan sampai menerobos staf-staf saya itu. Mas Dodo juga pernah berkata, ya gimana masih bisa menikmati? Enggak, saya dengan enteng bilang saya insya Allah ujian yang lebih berat saat pernah melampauinya. Kalau di Laismu itu saya bilang konfliknya aja masih bisa dinikmati, sehingga saat ini di tahun keempat menjadi manajer area, 2 kepemimpinan BP. Sejak tahun 2011 saya di Laismu, berarti sudah tahun ke-13. Saya ada cerita unik saat Laismu pusat itu pernah buka lowongan direktur program. Saat itu Mas Dodo japri saya, apa tidak sebaiknya kamu daftar ini gitu. Saya juga balas lah, saya masih dibutuhkan nggak di Jawa Tengah gitu, kira-kira perasaanku saat itu, jajetan WA gitu. Ya itu terserah kamu gitu, dia bilang. Memang itu karakter khasnya Mas Dodo gitu. Ya kalau memang aku sudah nggak dibutuhkan, ya wes aku tak resign saja gitu. Mas Dodo saat itu saya ingat masih jawabnya, ya itu terserah kamu. Saya terus matur, karena Bapak kalau nggak salah sedang opnam, itu saya sedang menjaga Bapak opnam. Ya sudah, sore ini akan ada surat pengunduran diriku kalau memang nggak ada perintah apapun gitu. Terus Mas Dodo bilang, ya sudah ini perintah gitu, tetap di Jateng aja gitu. Jadi bagi saya amanah itu ya amanah, bukan dicari. Amanah itu diberikan gitu. Waktu kuliah saya pernah silaturahim ke senior
namanya Walil Rizki, ekonom yang sekarang tinggal di Jakarta. Saya waktu berdua di rumah beliau pernah cerita, orang itu kalau ada isinya pasti lama-lama ketahuan gitu. Kemudian dia bercerita kisah hidup beliau gitu. Nah, saya waktu di Sragen juga tidak mensengaja untuk di Sragen mensengaja untuk tidak berkumpul dengan organisasi apapun gitu. Saya mau ngecek apakah saya ada isinya enggak. Kalau nggak ada isinya sudah, saya ngurusi anak istri ini sudah tanggap amanah yang luar biasa dari Allah Ta'ala gitu. Kemudian barulah tahun 2015 itu, sekitar 2016 mohon maaf, sekitar 8 tahun saya setelah tinggal di Sragen baru dapat amanah menjadi ketua Laismu Sragen itu. Itu kira-kira perjalanan saya di Laismu, perkenalan awal di Muhammadiyah hingga saat ini. Makanya saya sangat suka berbagi tentang kisah-kisah pendahulu perserikatan itu, bukan apa-apa, supaya kita tidak merasa jumawa di perserikatan ini, masih terlalu kecil yang kita berikan, belum apa-apa. Para pendahulu kita itu benar-benar mengambil langkah-langkah tidak populis, di era penjajahan pun gitu. Dikala orang itu under pressure, menyerah, bahkan berkubu dengan penjajah gitu, masih ada orang-orang yang mengorbankan dirinya demi mencerdaskan dan mengangkat harkat penduduk pribumi itu, ya, Kiai Dahlan beserta para murid-muridnya itu. Dan mereka hanya berusaha memegang janji Allah bahwa urusannya dan urusan keluarganya pasti akan dijamin oleh Allah gitu. Insya Allah sebuah pengalaman yang luar biasa. Terima kasih Muhammadiyah yang memberikan amanah gitu. Bagi saya amanah itu tidak dicari.